Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri Nazila Ramadhani Athar, ada Dania Akila dan Dani Pratama. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi dengan judul Sistem Basis Data, Arsitektur Basis Data, dan Model Data. Topik ini sangat penting karena hampir semua sistem informasi yang kita gunakan sehari-hari, seperti sistem akademik di kampus, aplikasi perbankan, e-commerce, hingga media sosial, semuanya menggunakan basis data sebagai fondasi utama. Tanpa basis data, informasi tidak bisa tersimpan dengan rapi, tidak bisa diakses dengan cepat, dan sulit dikelola. Oleh karena itu, pemahaman dasar tentang sistem basis data menjadi sangat penting, khususnya bagi kita yang berada di bidang manajemen informatika. Terus selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, memahami konsep dasar sistem basis data. Artinya kita akan membahas apa itu basis data, apa itu DBMS, dan bagaimana perannya dalam sistem informasi. Yang kedua yaitu menjelaskan arsitektur basis data. Di bagian ini kita akan membahas bagaimana basis data dirancang dalam 3 level, yaitu internal, konseptual, dan eksternal. Yang ketiga, ada mengidentifikasi berbagai jenis model data. Model data adalah cara kita mempresentasikan data kita akan melihat macam-macam model seperti hierarki, jaringan, relasional, objek, dan entity relationship. Dengan memahami 3 hal ini, diharapkan kita bisa lebih siap dalam merancang dan menggunakan sistem basis data di dunia nyata. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem basis data? Sistem basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan secara sistematis, dan dikelola menggunakan perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS. DBMS ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama penyimpanan data. Semua data penting disimpan dengan rapi agar tidak hilang. Yang kedua, pemeliharaan data, menjaga agar data tetap konsisten, tidak redundan, dan aman. Dan yang terakhir, ada pengambilan data secara efisien. Artinya, data bisa diakses dengan cepat sesuai kebutuhan pengguna. Contoh penerapan sistem basis data sangat banyak. Salah satunya kampus digunakan untuk portal akademik mahasiswa, di bank digunakan untuk mencatat semua transaksi nasabah, dan di e-commerce digunakan untuk menyimpan informasi produk, pesanan, dan data pelanggan. Dengan kata lain, hampir semua bidang pekerjaan memerlukan basis data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dania. Baik, selanjutnya ada komponen basis data. Sebuah sistem basis data tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terdiri dari beberapa komponen penting. Pertama, perangkat keras, yaitu berupa server, komputer, media penyimpanan yang digunakan untuk menampung data. Kedua, perangkat lunak, yaitu DBMS seperti SQL, Oracle, Portugal SQL, dan atau SQL Server. Yang ketiga, data, baik data terstruktur dalam bentuk tabel maupun semi terstruktur seperti XML atau JSON. Keempat, ada pengguna yang terbagi menjadi beberapa pengguna akhir atau end user, programmer yang menggunakan aplikasi dan database administrator yang mengelola database. Yang kelima ada prosedur, yaitu aturan penggunaan, keamanan, serta mekanisme backup dan recovery. Kelima, komponen ini saling melengkapi. Jika salah satunya tidak ada, maka sistem basis data tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, ada manfaat sistem basis data. Adapun manfaat dari sistem basis data sangatlah banyak. Beberapa yang utama adalah, pertama, mengurangi redundansi data, menghindari duplikasi data yang sama di banyak tempat. Kedua, menjaga konsistensi data, seperti memastikan data tetap akurat dan tidak saling bertentangan. Ketiga, ada meningkatkan keamanan data dengan adanya kontrol akses, hanya orang tertentu yang bisa mengakses data tertentu. Keempat, mempermudah akses dan manipulasi data. Kita bisa dengan mudah menambah, menghapus, atau memperbarui data. Dan yang kelima, mendukung pengambilan data yang terorganisir akan memudahkan manajemen buat keputusan berdasarkan data.
Misalnya dalam bisnis, dengan bisnis data, pemilik bisa melihat produk mana yang paling laris, pelanggan mana yang paling sering membeli, dan kapan waktu penjualan paling ramai. Arsitektur basis data. Sekarang mari kita masuk ke arsitektur basis data. Menurut konsep Ansya Dosprag, SPARC, arsitektur basis data memiliki 3 level utama. Yang pertama itu internal level atau fisikal, mengatur bagaimana data disimpan secara fisik di dalam komputer, misalnya untuk file, indeks, atau struktur penyimpanan tertentu. Kedua, konseptual level atau logikal, memberikan gambaran logis dan seluruh basis data, seperti tabel, relasi antar tabel, serta aturan integritas data. Ketiga, external level atau view adalah tampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Contohnya, mahasiswa hanya bisa melihat data nilai, sedangkan dosen bisa melihat nilai seluruh kelas. Dengan ada ini, basis data menjadi lebih efisien, fleksibel, dan aman. Perubahan di level penyimpanan fisik tidak akan mengganggu tampilan pengguna, begitu juga sebaliknya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya yaitu model data. Model data adalah cara untuk mempresentasikan struktur dan hubungan data dalam sebuah basis data. Ada beberapa model utama, yaitu model hierarki, yaitu data yang disusun berbentuk pohon. Yang kedua, model jaringan. Data terhubung seperti graf dengan banyak koneksi. Yang ketiga, model relasional. Data yang disusun dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Yang keempat, model objek. Menggabungkan konsep basis data dengan pemrograman berorientasi objek. Yang kelima, model entity relationship atau IR, menggambarkan data dengan entitas, atribut, dan relasi dalam diagram. Selanjutnya, contoh model data. Selanjutnya, model data. Model data adalah cara mempresentasikan struktur dan hubungan data dalam sebuah basis data. Ada contohnya yaitu model hierarki, data yang disusun berbentuk pohon. Yang selanjutnya model jaringan, data yang terhubung seperti graf dengan banyak koneksi. Yang ketiga model relasional, data yang disusun dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Keempat, model objek, menggabungkan konsep basis data dengan pemrograman berorientasi objek. Yang kelima, model entity relationship atau IR, menggambarkan data dengan entitas, atribut, dan relasi dalam diagram. Contoh model data, model hierarki, seperti struktur organisasi perusahaan, direktur, manajer, dan staf. Model jaringan, contohnya sistem reservasi penerbangan di mana ada data penumpang terhubung ke jadwal, tiket, dan rute. Model relasional, contohnya tabel mahasiswa dengan NIM, nama, dan jurusan yang berhubungan dengan tabel mata kuliah. Model IR, contohnya entitas mahasiswa dengan atribut NIM dan nama yang berelasi dengan entitas mata kuliah. Selanjutnya, perbandingan model data. Jika dibandingkan, masing-masing model data punya kelebihan dan kekurangan, yaitu hierarki cepat untuk data terstruktur tetapi sulit untuk diubah strukturnya. Jaringan sangat fleksibel tetapi kompleks. Selanjutnya, relasional, mudah dipahami dan menggunakan SQL, tetapi bisa lambat untuk data yang sangat besar. IR sangat mudah dipahami secara visual, tapi masih harus dikonversi ke model fisik sebelum bisa digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazila. Baik, keringkasannya, sistem data terdiri dari data, DBMS, pengguna, dan prosedur. Arsitektur basis data memiliki 3 level, internal, konseptual, dan eksternal. Data yang bisa digunakan seperti hierarki, jaringan, objek, dan entity relationship. Jadi, basis data bukan menyimpan data, tapi juga sistem yang kompleks yang memungkinkan kita mengelola, mengolah, dan memanfaatkan data secara optimal. Dengan
ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Baik kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.